Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Safa Cooking. Di video kali ini aku membuat roti abon yang rasanya enak banget, cocok untuk ide jualan ataupun suguhan keluarga. Mau tahu cara buatnya? Ikuti videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih. Pertama, siapkan wadah bersih dan masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 50 gram gula pasir. Tambahkan 20 gram susu bubuk. Tambahkan juga 5 gram ragi instan. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata ya teman-teman. Setelah tercampur dengan rata, kemudian masukkan 1 butir telur, ini suhu ruang ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian masukkan 140 ml susu cair, ini dituangkan secara bertahap ya teman-teman. Dan kemudian lanjut diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Dan tuangkan lagi susunya dan diaduk lagi ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah agak berat ya teman-teman. Kemudian ini mau aku uleni sebentar dengan tangan. Sebelumnya ini tanganku udah aku cuci bersih ya teman-teman. Nah, lanjut ini diuleni dengan tangan sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, setelah adonannya ini tercampur dengan rata seperti ini, kemudian ini mau aku mixer sampai kalis. Nah, ini di mixer dengan speed rendah saja ya teman-teman. Setelah adonannya setengah kali seperti ini, kemudian masukkan margarin. Ini margarinnya sebanyak 45 gram dan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam ya teman-teman. Dan kemudian lanjut ini di mixer lagi sampai semuanya tercampur dengan rata atau sampai kalis ya teman-teman. Nah, ini aku mixer selama 15 menit atau sesuaikan dengan mixer teman-teman di rumah ya. Setelah 15 menit kemudian matikan mixer, ambil sedikit adonan, kemudian direntangkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah memiliki selaput tipis seperti ini artinya udah kalis ya, dan adonan siap diolah ya. Setelah itu siapkan adonan di atas meja kerja, kemudian padatkan adonan seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat di video. Nah, setelah itu ini dibulatkan, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih dan ini di proofing selama 30 menit ya teman-teman. Dan setelah 30 menit ini adonannya udah mengembang lebih besar ya teman-teman. Kemudian ini kita kempiskan dulu untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan lanjut ini aku pindahkan ke meja kerja. Dan ini dipadat-padatkan lagi seperti ini ya teman-teman. Sambil dikeluarkan gas yang ada di dalam adonan. Lanjut kemudian ini mau aku bagi-bagi dulu adonannya. Setelah itu ini aku timbang dengan berat 60 gram per adonannya. Dan lakukan adonan sampai habis ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, ini sudah aku timbang sama banyak seberat 60 gram.
Kemudian lanjut ini mau aku rounding dulu ya teman-teman. Nah ini permukaannya kita tarik seperti ini, kita cubit-cubit di bawahnya biar terlihat mulus. Kemudian di rounding. Nah lakukan adonan sampai habis ya teman-teman. Untuk cara merondingnya teman-teman bisa melihat di video seperti ini. Ini dia hasilnya, ini sudah aku rounding semua, kemudian ini di proofing lagi selama 30 menit. Ini aku tutup dengan kain bersih ya teman-teman. Dan setelah 30 menit ini udah sedikit mengembang. Kemudian ini mau aku pipihkan seperti ini ya teman-teman. Aku pipihkan dengan rolling pin. Untuk cara menggulungnya teman-teman bisa melihat di video. Nah kita gulung dari atas seperti ini. Dan kemudian letakkan di atas kertas roti yang panjang. Nah sepertinya teman-teman. Lakukan adonan sampai selesai ya. Nah ini dia hasilnya ya teman-teman. Kemudian ini mau aku proofing lagi selama 1 jam atau sampai mengembang ya teman-teman. Kemudian ini aku tutup sama kain bersih. Dan setelah didiamkan selama 1 jam, ini sudah mengembang semua. Kemudian ini aku olesi dengan kuning telur ya teman-teman. Boleh juga diganti dengan susu cair. Dan ini udah aku diolesi dengan kuning telur, kemudian aku beri topping dengan irisan cabai. Kemudian aku kasih topping juga dengan daun bawang. Ini untuk topping sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Dan kemudian lanjut beri taburan dengan biji wijen putih ataupun hitam. Dan ini dia hasilnya. Kemudian ini siap mau aku panggang. Sebelumnya ovennya udah aku panasin selama 10 menit ya teman-teman. Lanjut ini di oven selama 20-25 menit dengan suhu 185 api atas bawah, atau teman-teman sesuaikan dengan oven di rumah ya. Nah ini udah matang, terlihat permukaannya sudah kuning ya teman-teman. Nah ini dia rotinya, ini rotinya udah dingin ya teman-teman. Kemudian aku siapkan topping abon ayam dan mayones. Kemudian ini aku potong bagian tengahnya dengan pisau seperti ini ya. Pisau yang bergerigi biar mudah memotongnya. Nah kemudian ini untuk bagian tengahnya bisa kita olesi dengan mayones ya teman-teman. Nah ini bagian atasnya aku olesi dengan mayones juga ya teman-teman.
Kemudian ratakan mayonesnya dengan spatula. Setelah diberi mayones seperti ini, kemudian taburkan abon. Ini aku pakai abon sapi ya teman-teman. Untuk abon ini sesuai selera aja, ada abon sapi dan abon ayam. Nah, untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya di kotak seperti ini, atau kalau untuk dijual persatuan, masukkan ke dalam plastik OPP. Untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, kemudian ini ditutup dan jangan lupa beri stiker thank you agar lebih menarik ya teman-teman. Dan untuk harga jual teman-teman sesuaikan saja dengan modal di rumah karena harga bahan di setiap kota itu berbeda-beda. Nah, ini aku mau coba dulu satu rotinya karena ini terlihat lembut banget ya teman-teman. Nah, ini walaupun tidak pakai bread improver, ini rotinya lembut dan enak. Apalagi pakai abon itu lebih gurih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar enak ya teman-teman. Ini rotinya lembut dan gurih. Pokoknya ini cocok banget untuk ide jualan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba and happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.